yang ke-10, saudara-saudara yang ada Alkitab, yang bawa Alkitab, silahkan untuk buka dan mengikuti pembahasan kita malam ini. Kita sudah melihat beberapa bagian dari kitab Ayub ini, dan dari pembukaan sampai kepada pasal yang ke-10, di mana ada bagian-bagian penting yang kita lihat di sana. Pasal 1 dan 2 berbicara mengenai bagaimana latar belakang dari cerita itu terjadi, di mana ada percakapan atau karakter. Awal ditunjukkan karakter Ayub itu seperti apa, kemudian ada percakapan yang terjadi di sorga, dan kemudian penderitaan yang datang kepada Ayub. Dan kita sudah melihat beberapa percakapan antara Ayub dan teman-temannya, sampai kepada pasal 9 yang kita lihat minggu lalu. Dan di sini kita akan lihat kembali Ayub merespon apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Karena itu sebelum kita lihat firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar malam ini boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami, berkati setiap kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ayub pasal yang ke-10, kita akan lihat bagaimana di bagian ini Ayub mengungkapkan keluh kesahnya, dan masih mengungkapkan keluh kesahnya, dan di sini dia memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, saudara, menarik kalau kita melihat bagian ini dan coba lihat kembali pada diri kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sama yang kita angkat. Dan terkadang bahwa kita merasa bahwa pertanyaan Ayub ini begitu langsung, begitu. Artinya istilah Ayub langsung begitu terbuka. Kadang-kadang kita takut mengungkapkan apa yang seperti Ayub ungkapkan ini, atau mungkin dengan kata lain kita berpikir bahwa Ayub terlalu berani. Tetapi bahwa sebenarnya di dalam hati kecil, mungkin pada saat kita bergumul, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik di dalam pasal, mulai dari pasal yang ke-3 sampai kepada pasal yang ke-10 ini. Nah, kita akan lihat bagian pertama, pertanyaan Ayub kepada Allah, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudara bisa sambil mengikuti. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganku. Nah, saudara, ini bagian yang sangat sangat menurut saya pribadi ini begitu berani dari Ayub ungkapkan ini. Tetapi di sini kembali Ayub melanjutkan keluh kesahnya, dan dia bertanya kepada Allah, mengapa Allah mengizinkan semua pergumulan itu terjadi? Saya percaya bahwa ini juga pertanyaan yang sering kita ungkapkan saat kita bergumul, mengapa Tuhan izinkan ini? Terutama kalau kita merasa bahwa kita sudah cukup taat, atau kita merasa bahwa kita baru melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kemudian tiba-tiba persoalan muncul. Nah, di sini di ayat yang pertama dari pasal 10 Ayub bilang begini, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jadi di sini Ayub mengangkat sebuah pernyataan yang menunjukkan apa yang membuat hatinya menjadi penuh atau sesak di sana. Nah, Ayub ingin tahu. Dan di sini sebenarnya keingintahuan Ayub ini bukan hanya sekedar untuk memuaskan rasa penasaran dari Ayub, tetapi untuk menjawab pergumulan hati. Bahwa di sini mungkin lebih kepada bukan kepada rasa penasaran mengapa Ayub menderita, bukan hanya itu, tetapi lebih untuk menjawab pergumulan hati nurani dari Ayub. Ingat bahwa pada pasal pertama Allah sendiri mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar. Dan saya sempat singgung di pasal yang pertama, pasal yang kedua, beberapa pasal sebelumnya, bahwa percakapan antara Ayub dan teman-temannya di sini dibangun atas satu anggapan. Anggapannya bahwa kalau orang benar pasti dapat berkat, orang berdosa pasti dapat hukuman dari Tuhan di dalam kehidupan. Jadi menurut pandangan Ayub itu adalah prinsip keadilan yang ketat yang harus Allah lakukan. Tetapi yang terjadi pada Ayub yang membuat Ayub bergumul adalah Ayub sudah hidup saleh, tetapi kenapa pergumulan terjadi? Dan ini hal yang penting untuk kita lihat. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku.
Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Jadi di sini dalam kesesakan hati Ayub ini, Ayub mengangkat pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Ayub bertanya kepada Tuhan. Nah, yang pertama, dia meminta Allah memberikan alasan mengapa penderitaan itu datang kepada dia. Mungkin kadang-kadang kita juga bergumul dengan hal yang sama. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba terjadi sesuatu, begitu. Segala sesuatu terjadi tiba-tiba. Di sini Ayub bertanya begini, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Mengapa Tuhan berperkara dengan dia. Nah, begini, pertanyaan Ayub ini secara jujur sukar. Karena kita dengan keterbatasan kita tidak mengerti pemikiran Allah yang begitu dalam dan begitu luas dan tinggi. Dan terkadang mungkin saat kita bergumul dengan hal yang sama, kita bisa mengerti bahwa ini pertanyaan-pertanyaan yang berat. Nah, untuk memahami ini semua, saya kutip dari seorang pengkhotbah, Charles Spurgeon. Dia berikan pandangan yang menarik, dia bilang begini, mungkin Allah sedang berperkara dengan kita atau dengan saudara untuk menunjukkan kepada saudara kuasanya yang sanggup menopang kita. Mungkin Allah berperkara dengan kita, mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk menunjukkan bahwa kuasanya sanggup untuk menopang kita. Terkadang butuh pengalaman rohani yang dalam dengan Allah untuk kita bisa mengerti bahwa Allah sanggup untuk menolong dan menopang kita. Yang berikut, bahwa mungkin Allah sedang berperkara dengan kita untuk mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia. Ini penting, bahwa di dalam pergumulan itu kita perlu melihat kasih karunia Allah terus ada. Nah, mungkin juga Allah sedang berperkara dengan kita karena dia ingin untuk kita masuk ke dalam persekutuan dengan penderitaannya. Penderitaan Kristus maksudnya. Nah, ini kenapa demikian? Karena Paulus pun mengatakan demikian, Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, satu hal yang cukup menarik di dalam surat Paulus ini, saya singgung sedikit bahwa Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 1 ayat 29, bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Ini satu janji yang jujur cukup berat. Tetapi bahwa ketika Allah memberikan janji, Allah selalu sanggup untuk menolong dan menopang kita. Yang berikut, bahwa Allah mungkin sedang berperkara dengan kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Terkadang butuh pergumulan untuk membuat kita sadar bahwa siapa kita. Dan bahwa kita membutuhkan pertolongan dan tuntunan dari Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga, Ayub melanjutkan pertanyaannya. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Nah, ini luar biasa bahwa apa yang Ayub keluhkan di sini hanya berdasarkan penilaian yang dia lihat atas penderitaannya. Gitu. Dia buat penilaian berdasarkan penderitaannya. Kalau kita melihat bagaimana Allah menunjukkan diri di dalam Alkitab dan bagaimana Alkitab mengungkapkan Allah kepada kita, bahwa kita lihat justru hal-hal yang Alkitab tunjukkan berseberangan dengan apa yang Ayub simpulkan atau katakan tentang Allah di sini, tentang karakter Allah di sini. Alkitab menunjukkan bahwa Allah tidak melakukan penindasan. Allah tidak membuang orang-orang yang dia pilih, yang dia bangun. Allah memang adil. Dan dia tidak pernah mendukung rancangan orang fasik. Sebaliknya berulang kali Alkitab menunjukkan bahwa Allah menentang orang fasik. Jadi berbeda dengan apa yang Ayub simpulkan dari penderitaan yang dia alami. Nah, di ayat yang keempat dia bilang begini. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Jadi dengan kata lain Ayub mau bilang bahwa apakah Allah melihat sama seperti yang kita lihat? Nah, kembali dalam kematahuan Allah dan dalam kedaulatan Allah yang tak terhingga, Allah melihat lebih dari apa yang sekedar kita lihat. Bagi kita hanya atau kita sering kecenderungan kita melihat hanya yang di permukaan. Tuhan melihat lebih dalam, Tuhan melihat lebih jauh dan lebih luas dari apa yang bisa kita bayangkan. Satu cerita unik menarik terjadi ketika Samuel harus memilih pengganti dari Saul. Dan dia pergi ke Isai, bapaknya Daud. Nah, ketika sampai di sana, kakak-kakak Daud ini disuruh untuk lewat di depan Samuel untuk Samuel lihat. Dan Samuel melihat anak yang pertama, dia bilang ini sudah karena orangnya tinggi, gagah, luar biasa, cocok jadi pemimpin. Tetapi tiba-tiba Tuhan berbicara di dalam hati Samuel dan Tuhan bilang begini. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Ini satu hal yang cukup menolong kita untuk melihat karakter Allah dan menolong kita untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan dari segala sesuatu yang terjadi. Bahwa Allah melihat lebih jauh dari apa yang kita bayangkan. Dan Allah melihat lebih dalam dari kehidupan hati kita. Saya mau tarik ini kepada penerapan yang lebih pribadi. Mungkin kita bergumul dan kita merasa bahwa pergumulan hati kita menjadi begitu sesak, kita begitu tertekan, dan kita merasa bahwa itu sudah paling yang berat dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa kita tidak sanggup. Tapi Allah melihat lebih dalam dari itu. Allah melihat lebih jauh dari apa yang bisa kita lihat. Dan di situ kita saat bergumul, sikap yang paling berhikmat adalah meminta untuk Tuhan menopang kita. Dan menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita. Sehingga kita bisa belajar untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, di sini kita juga bisa melihat mengenai ketika Alkitab menunjukkan bahwa Allah melihat lebih jauh dari apa yang bisa kita lihat. Allah tidak melihat seperti hanya sekedar pandangan manusia saja. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan melihat lebih jauh dan lebih tinggi dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan rencana dan pekerjaan Tuhan lebih besar. Mungkin kita merasa bahwa oke, di depan sudah buntu. Tidak bisa terjadi apa-apa lagi. Tetapi Allah punya pemikiran yang lebih luas dan lebih jauh dari kita. Satu contoh sederhana, saudara. 2020, orang bilang 2020 itu hanya 2 bulan saja. Januari, Februari. Maret sampai Desember itu latihan akhir zaman. Karena berat, pergumulan. Tapi saudara perhatikan, sampai di bulan Februari Tuhan masih memelihara kita loh. Banyak orang berpikir bahwa oke, semua selesai, resesi dan segala macam di 2020. 2021 bulan Februari, ini hari tanggal 3, kita masih ibadah bersama. Kalau bukan Tuhan siapa? Dan ini kita patut bersyukur. Bahwa melihat bahwa Allah memelihara dan menopang kehidupan kita. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Nah kembali, kesulitan Ayub adalah bagaimana dia mencoba memahami karakter Allah yang dia ketahui dengan keadaan yang dia alami. Nah, Ayub merasa bahwa dia tidak bersalah dan tidak layak menerima penderitaan itu. Sehingga bagi Ayub seolah-olah Allah mencari-cari kesalahannya. Nah, mungkin yang terjadi di sini bahwa pergumulan yang Ayub alami, penderitaan yang dia alami itu membengkokkan pemahamannya akan Allah. Akhirnya membawa dia kepada keadaan di mana dia tidak bisa melihat apa yang hanya bisa dilihat dengan iman. Artinya bahwa kita bisa melihat jauh ke depan hanya dengan iman. Di atas persoalan dan pergumulan dan masalah yang kita alami. Nah terkadang keadaan seperti ini, hal yang paling kita butuhkan adalah iman. Bersungguh-sungguh di dalam pergumulan itu sendiri. Bahwa itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menopang dan menguatkan iman kita. Berdoa bahwa bukan Tuhan menguatkan diri kita saja atau meluputkan kita, tapi juga berdoa Tuhan menguatkan iman kita. Satu persoalan bagi Ayub dan teman-temannya saat kita nanti membahas dan melihat ini lebih jauh, bahwa justru teman-teman Ayub ini tidak menolong untuk menguatkan iman Ayub. Sebaliknya, mereka menghakimi Ayub dengan penilaian dan perkataan mereka sendiri. Nah saudara, berbicara mengenai penghakiman, menghakimi, judgment dan segala macam itu, kadang-kadang orang bilang begini, jangan menghakimi orang lain. Betul, saya setuju. Tapi satu hal yang menarik bahwa di dalam Injil, kalau tidak salah Yohanes pasal 10 atau pasal 17, itu Tuhan Yesus bilang di pasal 10, bahwa jangan menghakimi, tapi hakimi dengan penghakiman yang benar. Karena begini, makanya kita perlu hati-hati dengan istilah bilang jangan menghakimi, jangan menghakimi. Kalau menghakimi dengan tidak benar, tanpa kita tahu apa pergumulan dari orang itu, dan tiba-tiba kita bombardir dia dan segala macam, ya jelas salah. Tetapi mau tidak mau, setiap hari kita memberikan penilaian dan penghakiman atas segala sesuatu kan. Kita menilai, bahkan pilih tomat saja kan kita menghakimi. Tomat mana yang baik, tomat mana yang jelek. Gitu. Tetapi bukan berarti bahwa kita pergi dan menuju segala macam orang. Orang baru hanya, aduh beta begini, dan tiba-tiba kita bilang, oh itu karena begini. Kita rentet. Tidak, kita perlu melihat apa yang dia alami. Sebelum kita kasih penilaian terhadap sesuatu, mungkin kita perlu lihat apa yang dia alami. Dan bahkan mungkin orang yang bermasalah dengan kita. Bahwa sebelum kita, terkadang begini, saya kasih contoh paling sederhana. Terkadang ketika orang bermasalah dengan kita, atau orang buat kita kesal, sakit hati, kecewa, kita kadang-kadang berdoa duluan begini, Tuhan ubah dia. Mungkin kita juga perlu berdoa begini, sebelum kita berdoa untuk Tuhan ubah dia, kita berdoa untuk Tuhan tambahkan kasih dalam hati kita kepada orang itu terlebih dahulu.
Sebelum kita langsung duluan bilang, Tuhan ubah dia. Tapi coba Tuhan ubah kita hati terlebih dahulu terhadap orang itu. Supaya kita bisa melihat dengan lebih baik. Nah, ini yang menjadi persoalan dari Ayub dan teman-teman. Bahwa teman-temannya Ayub ini menghakimi berdasarkan apa yang mereka lihat. Sehingga ketika Ayub bergumul, mereka hanya melihat bahwa pasti Ayub berdosa. Dan akhirnya itu tidak menolong Ayub sama sekali. Karena isunya bukan di sana. Apa yang mereka sampaikan mungkin hal yang benar. Tapi momen dan orangnya salah. Nah kemudian satu hal yang penting untuk kita perlu ingat bahwa Allah dalam kemakuasaan, kematahuan, dan kedaulatan itu menyatakan diri kepada kita. Dia terlibat dalam kehidupan kita. Allah orang Kristen itu adalah Allah yang terlibat dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya menciptakan kita terus lepas tangan. Tidak. Dia terlibat dalam kehidupan kita. Bahkan Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Mengalami pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dan menebus kita. Bahkan dalam pencobaan sekalipun, kita bisa bergantung kepada dia. Mengapa? Sebab dia mengalami semua itu. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya, ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sehingga kita bisa bergantung kepada dia. Hal yang kedua, dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Ayub melanjutkan apa yang dia katakan di sini. Tangan mulai yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi kembali pergumulan Ayub ini bukan saja hal penderitaan fisik, jasmani yang dia alami, tetapi hal rohani yang paling membebani dia. Di mana dia mencoba memahami apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan. Ayub mengungkapkan di sini bahwa dia sulit memahami mengapa Allah menciptakan dia, tetapi kemudian mengizinkan penderitaan itu menghantam dirinya. Kadang-kadang ini juga pertanyaan yang muncul dalam hati kita ketika kita bergumul. Bahwa kenapa kok Tuhan izinkan seperti ini? Dulu sebelum percaya, kayaknya menikmati hidup enak sekali. Tapi ketika jadi orang percaya dan mau hidup dalam ketaatan, akhirnya kok jadi lebih berat. Terkadang ini menjadi pergumulan yang besar. Nah, bagaimana kita memahami ini? Lihat, Ayub berkata bahwa tangan mula yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Apa yang tidak Ayub ketahui bahwa Allah dengan tegas, walaupun pergumulan Ayub alami, tetapi Allah dengan tegas membatasi pergumulan yang Ayub alami. Saya mendorong untuk kalau saudara punya waktu, baca kembali pasal 1 dan pasal 2, di mana iblis meminta izin untuk menyerang Ayub. Di situ iblis mau menyerang dengan habis-habisan, tetapi apa yang Tuhan bilang? Hanya sayangkan nyawanya. Jadi Allah tetap berkasih karunia bahwa dengan penderitaan yang Ayub alami, Allah masih menjaga nyawanya, Allah masih menjaga hidupnya. Nah ini hal yang besar yang perlu untuk kita mengerti dari apa yang Ayub alami di sini. Nah kalau kita mau jujur, terkadang saat pergumulan itu berat atau melihat orang lain bergumul, kita tergoda untuk menanyakan hal yang sama. Nah di sini ada pernyataan-pernyataan Ayub di sini yang saya ajak untuk kita lihat lebih jauh. Pertama, Ayub sadar bahwa dia adalah ciptaan Allah. Ayub bilang bahwa tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Ayub menyadari bahwa dia adalah ciptaan Allah yang menciptakan dia. Kedua, bahwa Ayub menyadari bahwa manusia sebagai ciptaan rapuh. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Kita juga perlu menyadari kerapuhan kita. Artinya bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menopang kita. Dan yang ketiga, bahwa kehidupan manusia itu bergantung kepada kasih karunia Allah. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bahwa kehidupan kita bergantung kepada kasih karunia Allah. Menarik bahwa di dalam iman Kristen, kehidupan kita ada di dalam kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita ditopang oleh kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah yang membawa kita kepada kehidupan kekal itu. Jadi dari awal hingga akhir, kehidupan orang Kristen adalah kasih karunia Allah. Kita perlu bergantung kepada kasih karunia Allah itu. Menarik bahwa Yeremia menulis di dalam Ratapan pasal 3 bahwa selalu baru belas kasih dan penyertaan Tuhan itu setiap pagi. Bahwa kita membutuhkan belas kasih Tuhan setiap hari. Perjalanan kehidupan kita butuh Tuhan. Nah, yang berikut di ayat 13 hingga ayat yang ke-17.
Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku, engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Jadi bagi Ayub segala sesuatu itu nampak kabur dan sulit untuk dia pahami dengan penderitaan yang dia hadapi saat itu. Sedang bagi kita bisa lebih melihat latar belakang yang terjadi dari peristiwa-peristiwa dalam kitab Ayub ini, karena kita sudah tahu apa yang ada di pasal 1 dan di pasal 2 antara percakapan antara Allah dan iblis. Jadi apa yang di sini Ayub bilang bahwa tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu, itu yang mungkin membawa dia kepada kesimpulan-kesimpulan yang dia tarik di sini, karena dia tidak melihat apa yang terjadi di balik semua itu. Nah, di sini keluh kesah Ayub ini bahwa seolah-olah menurut Ayub seolah-olah Allah menunggu supaya Ayub melakukan kesalahan lalu dengan segera menjatuhkan hukuman atas dia. Nah, satu hal yang perlu kita sadari bahwa Allah adalah Allah yang adil, tetapi juga dia adalah Allah yang penuh dengan balas kasih dan kasih karunia. Dan gambaran utuh mengenai karakter Allah ini yang perlu kita lihat dari sepanjang pembacaan kita di dalam Alkitab, supaya kita tidak terburu-buru menarik kesimpulan yang salah. Nah, sikap Ayub ini juga terkadang kita terjebak di dalam hal itu, bahwa kita berpikir Allah menunggu untuk kita melakukan kesalahan. Jadi kita hidup di dalam ketakutan dan tidak menikmati satu hubungan kasih dengan Tuhan. Saudara, ketaatan dan hidup benar di dalam Allah harusnya membawa kepada sukacita dan bukannya ketakutan. Itu ciri khas sebenarnya dari kasih karunia di mana kita diselamatkan. Bahwa kita diselamatkan bukan untuk hidup di dalam ketakutan, tetapi hidup di dalam kemerdekaan. Kemerdekaan untuk apa? Kemerdekaan untuk melakukan yang benar. Kemerdekaan untuk melakukan kehendak Allah, menjadi hamba kebenaran di dalam Tuhan. Ini ada istilah keren, biasa bilang paradoks. Bahwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang menikmati satu hubungan kasih dengan Tuhan. Dan ini hal yang perlu untuk kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang berikut saudara, di sini Ayub mulai menyentuh inti dari masalah yang timbul di dalam dirinya. Dia tahu bahwa Allah mengetahui semua jawaban untuk kondisinya ini. Namun Allah tidak memberitahu Ayub semua itu. Ini juga terkadang menjadi pergumulan kita. Bahwa kita ingin Allah membuka semua rencananya dan pekerjaannya bagi kita. Tetapi sebaliknya Allah tidak melakukan itu. Sebab Allah ingin apa? Kita percaya dan bersandar kepada Dia. Bahwa Allah tidak membukakan segala sesuatu, rencana dan kehendaknya bagi kita, supaya kita belajar untuk percaya kepada Dia. Berjalan di dalam iman. Apa yang dimaksud dengan berjalan di dalam iman? Artinya bahwa kita melangkah pada setiap langkah di mana Tuhan bukakan itu bagi kita. Kita tidak tahu apa yang di depan, tetapi kita belajar apa yang ada di depan kita. Melangkah dalam ketaatan kepada Allah. Dan bagian yang terakhir, mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu. Aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Jadi ini nuansa yang Ayub angkat di sini mirip dengan apa yang sudah dia katakan di pasal yang ketiga. Bahwa menurut Ayub hidup itu begitu kelam. Dia bilang, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dan kelegaan baginya di depan dengan penderitaan yang begitu berat. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Ayub ini? Apa yang bisa kita lihat dari kehidupannya di sini? Saya ingin menutup dengan kesimpulan seperti ini. Bahwa terkadang dalam masa-masa sukar kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Semua pintu tertutup. Tetapi di sini satu hal yang harus kita ingat dari kisah Ayub, bahwa kisah Ayub tidak selesai di pasal 10. Kisah Ayub masih ada 32 pasal ke depan. Jalan masih panjang dan masih banyak pelajaran yang bisa kita lihat di sana.
Dan akhir yang penuh dengan sukacita dari kitab Ayub ini membuktikan bahwa Allah itu setia dan Allah itu penuh dengan kasih karunia dan dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan ini menolong kita bahwa kita tidak tahu COVID ini kapan selesai, kita tidak tahu pergumulan kita ke depan ini seperti apa. Kita tidak tahu itu. Tapi yang kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang datang dan menebus kita. Karena itu kita bisa bergantung kepada Dia dan kita bisa berjalan di dalam Dia. Tuntunan kasih karunia-Nya bergantung kepada tuntunan dan kasih karunia setiap hari. Bergantung kepada Allah setiap hari. Dan ini menolong kita untuk melihat dunia ini dengan cara yang lebih berbeda. Bahwa orang berpikir bahwa mungkin segala sesuatu sudah tampak buram, suram, dan binasa yang menanti di depan. Tetapi ingat bahwa Allah yang memegang dan menopang tangan kita. Daud, dia mengatakan bahwa meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Bahwa kita berjalan dalam lembah kekelaman sepanjang 2020 dan 2021 kita masih berjalan. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya Roh-Mu tidak terbatas. Untuk menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan berjalan di dalam bantu kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri memberikan kami kekuatan dan kami boleh melihat apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, belajar beriman dan berjalan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam pergumulan kami hari lepas hari. Tuhan menuntun dan menopang menyertai kami. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.